Kalau zaman dulu eh, bahasa Tibet untuk apa namanya mengecek vibrasi batin kita, maksudnya sekarang gimana nih vibrasinya? Apakah ada apa namanya aura-aura kebencian di hati kita? Jadi itu di diperiksa ke dalam pakai eh, meditasi analitik atau memperhatikan atau menganalisa eh, apa yang terjadi di batin kita, di hati kita ini. Ya. Ya, kalau bahasa sekarang kan cek vibes ya. Jadi mengecek vibrasi batin. Maksudnya dia ada gimana gejolak hatinya. Datang ke sini itu karena apa? Ya. Itu paling penting. Kenapa saya ada di sini? Mau apa saya ini? Motivasinya apa? Yaitu ngecek vibrasi batin kita ini supaya yang hadir di sini ketika kita hadir di sini itu kita ada di tempat ini betul-betul badannya ada di tempat ini pikiran atau batinnya juga ada di tempat ini itu cek vibe itu begitu. Jadi mari kita cek vibe caranya gimana cek vibe-nya. Eh, kita duduk dengan tenang dulu ya. Kalau yang sudah pernah belajar meditasi pasti udah tahu ya duduk tenang tenang atau senyamannya ya. Duduk ambil posisi yang paling nyamannya gimana. Oke, sekarang kita sudah setting gitu kita eh, aplikasi Android atau iOS kita bahwa niat ingsunnya adalah seperti yang kita bangkitkan sebelum eh, inti acara ini kita akan lakukannya. Jadi itulah sepanjang acara ini berjalan nanti yang mewarnai itu seperti yang dibangkitkan tadi masing-masing itu akan seperti itu. Kalau tadi nggak bisa membangkitkan ya berarti masih belum stabil artinya masih perlu latihan ya. Baik, saya akan mulai dengan eh, pertanyaan dulu ya. Pernah main game ya? Judi online pernah ya? Main game judi online. Kalau zaman dulu kan nggak online ya. Kita kalau main game tuh misalnya kalau di tempat-tempat pasar malam itu, kalau kalau zaman dulu kan hiburan susah ya. Pasar malam, kemudian mereka buka itu loh, yang lempar bulat itu, apa ini Bu? Nanti dilempar ke ada di situ ada rokok, ada bir apa macam-macam kemudian dilemparkan supaya apa namanya ring yang terbuat dari biasanya itu dari rotan kalau nggak salah atau gelang apa itu bisa masuk dan itu kita bisa dapat hadiahnya ya kan ada yang gitu ya zaman dulu kan kalau yang hidup zaman dulu ya kalau Gen Z mungkin nggak ada di situ ya Gen Z mainnya tombol aja gitu mau berapa slot berapa di tik 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 cepet-cepet cepat gitu supaya dapat celing gitu lolos nggak itu togelnya. Nah, saya nggak ngajari untuk dapat togel sebenarnya, bukan. Maksud saya mau me- mengumpamakan, ya, maksudnya keadaan kita ya, saat ini hadir di sini itu sesungguhnya lebih sulit daripada dapat hadiah di judi online atau ya itu lempar-lempar itu lebih sulit, lebih sulit lagi. Sesungguhnya lebih sulit. Ada apa-apanya itu. Nah, kok bisa begitu? Ya, kok bisa gitu kan kita bertanya, kenapa? Bapak Ibu mungkin sudah pernah mendengar bagi yang sudah belajar, tapi ada juga yang mungkin baru pertama kali mendengar. Ini tradisi yang diajarkan di sistem pembelajaran dari
eh, tahapan jalan menuju pencerahan. Jadi belajarnya tuh sistematis, terstruktur. Jadi tidak pakai yang spontan-spontan, yang apa namanya eh, suka-sukanya gurunya gitu, yang ngomongnya apa, nggak ada peta jalannya gitu. Jadi kalau di sistem ini itu ada jelas dimulai di mana, kemudian ke arah mana kayak Google Map itu, terus nanti apa yang dilanjutkan setelah ini tahapan ini tahapan ini tahapan. Jadi sistemnya bertahap. Jadi fair. Jadi semua tahu, baik guru maupun murid semuanya bisa lihat. Bahkan kadang-kadang kalau yang sudah berkali-kali datang itu kayak kalau dia nggak nggak apa namanya nggak membagikan motivasi yang tadi, dia itu nganggap yang diulang-ulang itu ajarnya membosankan ya cuma itu aja gitu. Padahal sesungguhnya ketika kita meskipun sudah pernah mendengar kalau kita hidup saat ini, apakah yang dulu didengar dan sudah dipraktekkan dengan baik gitu loh. Misalnya sudah pernah mendengar nih apa yang nanti akan sampaikan. Jadi bagi mereka yang sudah mendengar, itu kondisikan hati atau batin ini seolah kita me, apa namanya mendapatkan sesuatu yang baru nih, tetap baru. Jadi di dalam pikiran kita supaya ego ini nggak bawa kita supaya merendahkan ini. Kalau kita, aku udah pernah dengar gitu, bukan begitu. Jadi supaya kita tetap rendah hati, tetap berusaha mendengarkan ini lagi dan mau dapat sesuatu apa ya dari yang sebelumnya, yang kalau misalnya dulu sudah pernah dengar. Itu untuk membuat hati kita tidak ditipu oleh ego supaya merasa aku udah tahu semua yang akan disampaikan ini udah berkali-kali aku baca buku yang tebal itu penjelasannya sudah bukan begitu ya. Ya itu baca. Tapi dalam praktek sehari-hari itu mainnya kita ngolah batin seperti yang tadi di bawah sana adalah lojong, olah batin, bukan olahraga fisik. Jadi kita menempatkan batin sebagian ruang menghadapi si ego ini yang cenderung akan mengajak atau menipu kita seolah-olah memberi kebahagiaan, tapi sebenarnya itu ilusi. Nanti pada ujungnya ketipu, ya. Oleh karena itu, kita senantiasa waspada ketika kita hadir di tempat-tempat yang sering-sering mengulang hanya itu aja topiknya, kita tetap membangkitkan niat yang murni tadi, ya. Itu maksud dan tujuan saya. Kenapa tadi diawali dengan rileks dulu meditasi supaya tenang, setelah tenang kita arahkan batin kita itu mau apa. Sebab ini nanti akan menentukan gerak langkah selanjutnya. Itu ibaratnya sopirnya. Motivasi itu sebenarnya sopir. Setana itu ibarat mesinnya. Cetannya itu mesinnya bunyi gitu kan ketika nyalain sepeda motor atau ini itu cetana. Nah, motivasi itu supirnya nih. Energi ini yang nanti akan melempar cetana itu kan niatnya tuh, karma itu. Terus nanti itu mobil tuh dibawa kemana gitu. Kendaraan ini mau dibawa kemana? Maksudnya badan kita, batin kita ini mau dibawa kemana itu dari si motivasi yang awal tadi, yang sedang yang ajak ada tadi. Itu nanti akan mengarahkan kita itu ketemunya orang-orang yang se vibe-nya sama, vibrasinya sama. Karena dunia ini adalah pertemuan dari banyak vibrasi-vibrasi kan. Sesungguhnya energi atau medan magnet yang orang-orang atau makhluk-makhluk itu yang gelombangnya sama. Jadi biasanya begitu. Jadi kalau kita memancarkan atau membangkitkan motivasi dan cetana atau karma mesinnya yang bagus, itunya sopirnya niatnya mau bagus juga, itu akan mencapai atau ketemu orang-orang atau kondisi lingkungan yang bagus juga. Karena di sini nggak ada pancaran vibrasi yang negatif. Isinya hanya ingin menolong sebanyak mungkin ya, menolong sebanyak mungkin makhluk untuk lahir di alam bahagia, untuk mencapai tingkatan arahat, untuk mencapai sama sang Buddha. Nggak ada sedikit pun yang apa ngeresain orang lain, tapi inginnya nolong. Itu seperti sopir. Jadi kalau apapun yang Bapak Ibu lakukan, diawali dengan itu, mau makan, mau tidur, mau jalan, mau mandi, sopirnya diarahkan ke yang baik, maka
maka senantiasa nggak akan melakukan perbuatan yang eh, tercela atau negatif atau yang melanggar dharma dan winaya. Karena hati-hati sopirnya ini hati-hati. Jangan sampai saya melanggar aturan-aturan yang sudah saya ambil. Ya, itu. Oke. Nah, untuk bisa jadi sopir, untuk bisa jadi apa namanya orang yang punya komitmen, bisa mengambil aturan sebagai warga negara yang baik, ada aturan-aturannya. Kalau misalnya di sekolah, ada aturan-aturan sekolah. Kemudian kalau di tempat kerja juga ada etika bekerja, itu semua aturan-aturan yang dibuat itu eh, supaya masyarakat ini tertib kan. Nah, di dalam sistem kita beragama secara Buddhis itu Sang Buddha membuat aturan-aturan itu di dalam namanya Vinaya ya kan, atau aturan-aturan perilaku, moralitas. Nah, untuk bisa ke situ itu butuh modal, butuh modal lagi. Ya kayak kita jadi pengusaha kan mau buka usaha apa butuh modal. Modalnya apa? Modalnya yang sekarang sudah Ibu bawa, sudah punya, yaitu tubuh manusia ini. Ini modal. Jadi ini hanya modal ya, bukan tujuan ya. Ingat ya, ya sharing ini jangan berpikir, oh jadi agama Buddha itu tujuannya mau jadi menungso, cuma jadi manusia. Bukan loh ya. Ini modal. Modal. Artinya ini hanya untuk kita lebih sukses lagi. Ini tuh baru modal. Berkah karena kita punya kebajikan di masa lampau, di kehidupan yang lampau. Nah, ini harus alam pemikiran ini harus dibiasakan di Buddhis. Kadang-kadang mereka lihatnya itu hanya satu kehidupan ini. Jadi ceritanya itu kita itu sudah banyak kehidupan, tidak terhitung sesungguhnya. Dan itu sering diabaikan. Jadi sehingga banyak sekali orang-orang yang ragu dengan hukum karma kadang-kadang biasanya. Tapi kita sekarang nggak bahas hukum karma. Cuma saya untuk menggarisbawahi bahwa hasil yang sekarang kita capai ini adalah upaya yang sebelum kehidupan sebelumnya, ya, dari diri kita sendiri. Nomor satu itu rahasianya kalau di Buddhis itu kita, kitalah yang menentukan. Kebebasan ada di tangan kita. Jadi bukan dari pemberian, ya, kuncinya di kita. Jadi sopirnya itu kita. Kita mau bawa kemana itu kita yang menentukan. Ngerti ya? Sampai sini. Nah, di kehidupan lampau, karena kita membuat sebab sehingga modal ini dipunyai. Jadi kalau kita mau pinjam uang kan kita harus serahkan apa sertifikat tanah, BPKB dan sebagainya itu untuk dapat modal. Nah, sama seperti itu kalau di dunia spiritual kita punya tubuh manusia itu butuh perjuangan. Apa yang dikendalikan? Yaitu tadi kita harus jaga moralitas kita. Itu syarat utama paling minimal. Jadi ketika Bapak Ibu di sekelilingnya itu lihat banyak sekali manusia dengan aneka macam kulit, budaya, agama dan sebagainya itu menurut pandangan Buddhis mereka semua dulunya adalah mempraktekkan moralitas, yaitu menjaga aturan bermasyarakat, hidup sesuai agama. Kalau di Buddhis ajaran Buddha. Sebabnya itu. Akhirnya dapat pinjaman tubuh ini. Ada agama lain kan tubuh ini hanya pinjaman, titipan, ibaratnya gitu. Harus kita gunakan untuk yang lebih, bukan tujuan. Ya, kalau tujuan nanti bangga, sombong. Wah, aku udah dapat tubuh manusia ini loh. Terima kasih. Jadi jadinya sombong, jadinya males. Kan sudah aku capek posisi yang tertinggi. Jadi manusia kan sulit. Seperti judi online tuh lebih sulit daripada judi online tuh. Aku dapat jadi sombong, males lagi. Bukan begitu. Jadi setelah tahu ini hasil kerja keras dulu, oke, berarti sekarang harus digunakan lagi nih modal ini untuk supaya lebih lebih lagi, bukan karena
tidak puas karena memang kita punya kapasitas itu. Bisa gitu loh. Karena ada contohnya seperti Guru Swana Dharmakuti sudah membuktikan orang Sumatera loh, orang kelahiran Sumatera asli Nusantara loh. Ya merealisasi itu dengan tubuh manusianya sebagai anak raja. Mungkin kita bukan anak raja, tapi sama-sama manusia kan. Nah, nanti kriterianya akan saya sampaikan di sesi yang sekarang ini. Ada dua sesi ya, maksudnya minggu ini sama minggu depan. Yang pertama ini bukan karena masalah kita keturunannya bangsawan atau enggak. Kriterianya bukan begitu ya untuk mengupgrade modal yang sudah kita mulai miliki ini, tapi adalah eh, kita melihatnya lebih luas lagi ya, skupnya lebih luas. Karena ini makanya dikatakan seperti itu, karena kita nggak bisa lihat dengan mata kepala langsung gitu, dengan langsung. Nanti yang dibahas ini kayak mulu-mulu. Kalau orang Gen Z kayak mungkin akan banyak tanya, ini dongeng apa apa ini? Kok ngomongnya nggak ada, nggak saya nggak lihat. Nah, itu nanti mungkin dia akan nggak gampang percaya gitu gitu. Ya, makanya ini karena beratnya tuh di situ. Jadi saya menyampaikan sesuatu yang saya sendiri nggak bisa lihat gitu, nggak bisa lihat semuanya maksud saya gitu. Tapi di Lamprim itu dijelaskan bahwa sesuatu itu bisa dianggap benar, gitu, valid, itu ada dua kriterianya. Yang pertama adalah kita melihat dengan mata kepala langsung, secara langsung dan valid, seperti kita melihat seperti ini gelas ya, langsung. Nah, berarti kita langsung kan, bukan ini katanya kan. Kalau di YouTube ada orang cerita gelas, tapi nggak lihat itu berarti tidak lihat langsung. Nah kalau katanya itu sumbernya harus orang yang sudah merealisasi itu. Merealisasi artinya melihat secara langsung dan beliau menyampaikannya itu dalam hal ini adalah Sang Buddha. Nah, Sang Buddha itu dikatakan gelarnya salah satunya adalah Maha Tahu. Ya, yang maksudnya itu beliau itu tahu akar permasalahan dunia ini supaya penderitaan ini berakhir. Sangat tahu. Ibarat dokter yang sangat-sangat mahir, nggak ada duanya. Maksudnya pengetahuannya itu nggak ada duanya. Nah, kalau ketika beliau menyampaikan itu juga valid. Kemudian murid-muridnya mencatat dan disusunlah menjadi Tripitaka. Jadi itu bisa valid gitu. Ya, karena yang menyampaikan adalah seorang yogi atau praktisi atau yang merealisasi itu, melihat secara langsung dan orang-orang berikutnya muridnya itu mendengarkan. Karena beliau kan ada aturan moralnya kan salah satunya kan tidak bohong ya. Pak Buddha kan begitu. Jadi nggak mungkin beliau bohong. Jadi itu makanya validitas itu dilihat dari dua itu. Jadi pengalaman langsung kita ngecek secara langsung, oh ya, setelah saya selidiki ternyata ini benar, berarti benar. Atau menurut sumber-sumber yang sahih, yang benar, yaitu kutipan-kutipan, makanya ada namanya aliran yang Sutrayana. Jadi kalau nggak ada di sutra itu bukan katanya Buddha itu berarti nggak benar. Karena dia pegangnya prinsipnya hanya sutra yang ada di suta atau suta aja yang benar. Gitu kan. Memang itu bisa begitu. Jadi harus berdasarkan suta, kata-kata Buddha tuh gitu. Bukan ngarang. Kamu sumbernya mana? Makanya di agama-agama kan juga mereka punya apa sumber hukumnya yang dijadikan kenapa kamu berperilaku semacam ini berarti siapa yang ngajarin di mana sumbernya itu. Nah, kita itu punya yaitu Tipitaka bahasa palingnya Tripitaka bahasa Sanskertanya. Nah, itu bisa dijadikan dasar hukum kita untuk melihat sesuatu benar atau tidak gitu. Nangkep ya sampai sini ya. Jadi ketika nanti saya ngomong itu saya belum pernah kena dalam pengertian ingat dari indigo karena saya indigo kemudian saya oh saya di situ lihat bukan ini berdasarkan kitab suci aja gitu ya. Jadi jangan saya disclaimer dulu saya bukan seperti itu. Saya hanya baca gitu ya. Saya nggak tahu ya. Nggak tahu langsung. Nggak maksudnya saya nggak pergi ke sana secara langsung. Nah, itu apa aja? Kita coba sekarang buka ya. Di manakah? Hmm. Download ya? Bener nggak sih? Kalian dimasukkan di mana ya? Download ya?
dokumennya. Ini download. Beda gambarnya. Oke, oke. Ini judulnya udah 8 kebebasan topik kita hari ini. Mengenali bahasa tipenya adalah delge ya. Bahasa tipenya delge. Mengenali celah sempit dalam labirin samsara. Ini menggunakan bahasa-bahasa yang modern, tapi sumbernya adalah kitab kuno ya. Apanya? Ya, sambil itu, jadi sumber kita itu adalah kitab yang sudah sangat kuno, 2000 berapa? Kita Waisak tahun 2570 ya, kalau nggak salah ya. Yang lampau ya. Cuma supaya nyambung dengan zamannya, itu pakai bahasa-bahasa yang ya seperti itulah. Supaya biar kena gitu. Ini kalau pakai bahasa itu ngantuk kan, bahasa kitab suci. Diulang-ulang bosen gitu ya. Jadi sebenarnya tapi ini ada sutanya, ada kitab sucinya. Jadi landasan hukumnya ada. Cuman kita pakai bahasa modern tapi tanpa meninggalkan aslinya. Hanya dibuat eh, ini aja supaya bisa komunikasinya lebih gampang ditangkap oleh zaman sekarang. Itu bahasa Tibetnya itu Delgi oleh Guru Nagarjuna itu. Guru Nagarjuna adalah salah satu guru besar aliran Mahayana yang menjadi filosof atau dasar pemikiran munculnya praktek-praktek Wajrayana. Ya. Dan beliau itu menulis, jadi seorang yogi besar di kitab eh, namanya Surleka ya, surat kepada seorang sahabat tentang di situ tuh bagaimana beliau menasihati raja supaya memanfaatkan kelahirannya sebagai manusia itu. Itu ada del itu artinya bebas, kebebasan dan G itu artinya 8. Jadi mempunyai 8 kebebasan. Ketika seseorang mempunyai 8 kebebasan ini berarti modal yang optimum ya sudah mentok yang optimum sudah diraih. Tapi kalau masih kurang dari 8 berarti dulu di depan lampunya kurang bikin sebab lagi yang untuk menyebabkan yang berikutnya. Jadi dia dia nggak lengkap, nggak sampai 8 ya. Tapi kalau yang sudah 8 ini itu luar biasa. Ini melebihi dapat lotre yang susah didapat itu. Sudah habis-habisan pinjam uang sana sini sampai bahkan ada yang saling bunuh-bunuhan gara-gara pinjam-pinjam itu kan, rumah tangga hancur karena judi online dan sebagainya. Nah, ini makanya jangan ngejar itu, bikin rancun, ngejarlah 8 kebebasan ini. Lebih sulit tapi potensinya ketika didapat itu lebih gede daripada dapat judi online. Tuh. Kita akan lanjut gimana ya tekannya ya display juga ya. Bukan ya. Ini kali ya. Udah bener ya. Nah, ini dasar hukumnya itu adalah akana sutta ya. Jadi kalau mereka yang kolot, yang totok, saya nggak percaya kalau itu nggak ada di sutta. Nah, ini saya kasih tahu, saya bantu. Silahkan dibuka akana sutta. Itu di online ada terbitannya Sariputta, apa yang online itu ada yang dari Dhammacita, ada macam itu. Itu bisa dibaca sendiri nanti. Tapi biasanya kalau baca sendiri nggak ngerti karena diulang-ulang modelnya zaman dulu kan begitu. Nah ini saya coba rangkumkan, mudah-mudahan nggak meleset apa yang saya rangkumkan ini ya. Nah, pesan yang di Akana Sutta ini jelas sekali bahwa momen yang sekarang ini kita miliki itu adalah sesuatu kesempatan yang bebas dari hambatan. Artinya hambatan apa sih? Hambatan kalau di Akana Sutta itu adalah angkatan untuk brahmacari. Brahmacari itu apa? Hidup
dalam kesucian, maksudnya begitu. Di situ sih begitu. Jadi mengupgrade kan ketika lahir ini kan kita kan umumnya loh ya, kecuali kalau guru-guru besar lama yang ke depannya memang memang seperti guru Suwanadu pada mereka itu dia memang milih jadi manusia kemudian mau nolong, jadi nggak ada kilesa, sudah nggak tercemar. Tapi umumnya kita itu dia di sini punya papa mama yang sekarang itu karena terlempar aja nggak milih gitu, bukan karena milih ya kan, karena hasil akumulasi modal yang tadi apa sebab-sebab untuk dapat modal ini itu aja gitu, dan itu akhirnya dapat gitu. Dan kalau ini udah dapet di Akana Sutta itu, Buddha menyebutnya bahwa ini adalah kesempatan untuk mengejar sesuatu yang benar-benar berharga, benar-benar tuntas gitu loh. Jadi bukan jadi sapi perahan di tempat kerja yang habis-habisan energinya, tapi hanya ya tidak seberapa dapatnya. Jadi sama kan, sama punya tubuh manusia, tapi diarahkan ke mana? Di kehidupan saat ini aja atau dipersiapkan untuk kalian yang akan datang? Itu maksudnya Sang Buddha itu, Brahmacari. Jadi yang lebih suci. Dan ini kesempatan sekali. Kesempatan sekali dalam pengertian nanti berikutnya ini ya. Kesempatan ini sekali kamu dapatkan nih. Ya, luar biasa. Eh, Bagaimana ini bisa sekali nanti di agama kalian soal dikatakan hidup ini hanya sekali gitu kan. Itu maksudnya itu menyambung dengan Akana Sutta ini ya begitu. Untuk memperoleh ini tuh benar-benar sulit sekali karena sangat sulit itu seolah ini sekali aja ini dapatnya ini. Eh, karena apa? Umumnya, umumnya makhluk-makhluk itu karena ketipu oleh egonya tadi yang di bawah itu saya sampaikan, dia ngikutin itu, akhirnya dia terlalu parah, ya parah bejatnya, melanggar norma-norma, akhirnya dia bukan tubuh manusia yang dapat, tapi dia terlahir di neraka. Nah ini yang saya katakan, saya nggak pernah melihat loh ya, makanya saya pakai jubah ini kemarin saya pergi ke neraka lihat sama, saya hanya katanya kitab suci aja, katanya Akana Sutta, ya. Jadi saya disclaimer dulu, nanti dikira saya melihat langsung nggak. Ini katanya kitab suci, Akana Sutta. Jadi ini boleh dipakai untuk dasar pijakan kita untuk bertindak atau melakukan eh, mengambil keputusan apa. Ya. Di Akana Sutta dikasih tahu bahwa ada orang-orang itu bukan dapat tubuh manusia lagi, tapi mereka jadi neraka. Bagi yang Buddhis tentu sudah tahu ya. Ya, sudah tahu ya siapa. Siapa yang masuk neraka? Dewa, Dewa Data. Padahal ketemu langsung Buddha loh. Nah kok Song itu loh. Zong, nggak jabat manusia. Oh, kita malah dapat 2570 tahun yang lalu muridnya langsung Buddha loh. Tapi Zong, nggak ada petubuh manusia. Beliau masuk neraka. Nerakanya bukan neraka yang ecek-ecek. Neraka yang paling kerak-keraknya neraka. Awici namanya dikatakan begitu kan. Di kitab suci itu begitu. Tapi rupanya kita sudah lolos dari itu. Betul-betul itu susah, susah didapat itu. Berarti kita benar-benar beruntung. Ya, itu yang pertama yang dan paling menderita. Kalau di sana itu isinya penderitaan aja, hanya jalanin hukuman aja karena dikasih tahu oleh Buddha nggak berubah, hatinya tetap membatu, keras kepala, jahatnya itu tetap jahat. Ya, proses inilah proses semesta ini yang mengatur, namanya kama niyama ya, ada hukum semesta itu yang mengatur perbuatan kita, kama niyama. Dia akan dimurnikan lagi harus setelah menjalani hukumannya selesai masuk neraka gitu kan. Nah, ternyata kita nggak nangkep ya, ini prestasi yang kita dapat lolos dari sini. Sekarang oke, neraka sudah lolos, sekarang apalagi yang kita lolos?
itu Tiracayoni. Jadi kita bukan jadi binatang piaraan, kita punya ikan, kura-kura, bagi burung, kuda, sapi, kambing, anjing, kucing. Kita bukan di situ di rahim-rahim mereka, di telur-telur mereka, tapi kita di kandungan ibu kita. Jadi kita nggak lahir di sana. Karena kalau lahir di sana kita punya mm, kondisi yang sangat akut, berarti itu apa, bodoh, nggak ada kecerdasan dalam pengertian ya. Memang sekarang orang bilang bilang apa, bantah, mereka punya kecerdasan loh, misalnya ikan kan punya kecerdasan berenang, monyet punya kecerdasan manjat, ya maksudnya ya mentoknya begitu ya. Tapi kalau untuk memahami Dharma, kemudian untuk mempraktikkan Brahmacari atau kehidupan suci, mereka nggak punya kecerdasan untuk nangkep ajaran ini. Jadi kalau kita sampai dapat itu, betapa bumi ini seperti runtuh ya, langit itu runtuh ya, kita nggak akan bisa nge-upgrade gitu. Sangat mengerikan sesungguhnya. Meskipun ini lebih baik daripada neraka, karena kita mungkin ada nyamuk di sini, cicak di sini, ada di tempat yang ada dharmanya, nah, tapi ya hanya sekedar gitu aja mereka hadir, tapi tidak bisa. Jadi kalau kita sampai seperti itu kan, itu eh, benar-benar kehilangan ya. Artinya hebat, hambatan. Kita tidak bebas. Lalu yang lebih ringan lagi ini adalah peta ya. Peta saya ya kalau nggak salah. Tulisannya kecil. Jadi terlahir di alam peta. Jadi hantu-hantu. Di Indonesia sangat populer. Kalau film hantu itu larisnya yang nonton. Mau Pengabdi Setan lah, mau Sundul Bolong lah, Suster Ngesot lah. Itu laris banget ya yang nonton. Karena suka dan kayak nyata di kehidupan masyarakat memang suka hantu-hantu. YouTube-YouTube yang channel-channel hantu itu juga banyak viewernya. Nah, jadi mereka tapi dipakai apa? Bukan untuk perenungan bahwa terlihat dari hantu itu ya seperti itu kan. Artinya rasanya itu kalau di sini tuh dia punya masalah atau hambatan yang akut itu, dia selalu lapar aja, tidak pernah puas. Dia senantiasa kelaparan. Tapi begitu mau makan, dia makanan itu berubah jadi api, tidak bisa makan. Jadi benar-benar menderita gitu. Tapi mereka beberapa memang bisa mendengar Dharma, tapi sangat-sangat sulit. Makanya urutannya di sini di binatang lebih lebih rendah daripada ini lagi, lebih rendah dari peta karena beberapa peta masih bisa mendengar ya, ajaran Buddha itu bisa ditolong oleh dewa siapa, muridnya Sang Buddha, Moggallana ya, Bante Moggallana kan sakti itu, ketemu ibunya yang terlahir di alam peta, dikasih makan, tetap masih bisa dikasih makan tapi berubah jadi akhirnya tanya kepada Sang Buddha, kemudian diajari caranya memberi makan kepada mamahnya yang masuk alam preta ini. Jadi ya isinya apa, masalah perut aja, jadi lapar gitu, nggak pernah kenyang, terus menderita. Nah, dan ini mengganggu untuk praktek mau brahmacari itu sangat sulit, mencapai kesucian sangat sulit. Dan kita udah lolos juga dari situ ya. Yang keempat, ini lebih yang diceritakan banyak ini orang-orang spiritualis kadang fokusnya ke sini aja, yaitu jadi dewa yang umurnya panjang nggak mati-mati gitu. Tapi sebenarnya kalau di Buddhis, lahir di alam dewa yang tertinggi, paling mentok paling tinggi pun, melalui praktek meditasi yang sangat kuat pun, ujung-ujungnya juga mati. Tapi di sana karena dia hanya fokus ke satu titik, dia nggak denger nih Buddha ngajar gitu, nggak dihiraukan karena dia fokus fokus ke objek meditasinya dia. Jadi dia nggak nggak bisa mengupgrade untuk mencapai kesempurnaan yang Buddha capai itu.
dia hanya mentok di alam dewa umur panjang terus itu. Dan ini nggak bisa jadi mencapai tingkatan yang apa kesucian itu. Ya. Dan kita saat ini bukan keempatnya ya. Kita saat ini kalau bukan kecuali kalau di sini ada yang menjelma jadi manusia ya. Mudah-mudahan semuanya asli manusia ya, bukan yang KW ya. Yang KW itu kan bisa dari alam preta dia menyamar jadi manusia, kemudian alam dewa dia nyamar dia bisa dari naga, dari binatang itu. Naga beberapa dia nyamar jadi manusia ada. Dan kalau kalau asli yang bukan KW manusia itu susah dapatnya ya, susah dapatnya. Nah, itu betul-betul berharga sekali itu. Jadi sekarang itu kita dapat loh ini. Kita udah merdeka dari keempat ini loh. Jadi tidak ada hambatan-hambatan kalau kita mau lebih menggunakan modal ini untuk lebih lagi yang berprestasi. Gitu. Nangkep ya? Lanjut. Nah sekarang, oke, sekarang oke manusia udah banyak. Di bumi ini ada berapa miliar sekarang? 7 ya? 7 lebih ya? 7 miliar manusia. Nah, itu berarti mereka, kalau menurut teorinya Buddhis, mereka telah menjaga moralitas minimal satu moralitas yang dijaga di kehidupan lampaunya itu. Sehingga berbuah jadi senang 7 miliar manusia. Tapi apakah dari 7 miliar itu empat kondisi ini itu dimiliki? Nah, kalau enggak, berarti manusianya masih belum dapat kebebasan yang 8 tadi ya. Oke, sekarang kita 4 udah bebas ya. 50% di tangan nih, udah di tangan. Selanjutnya, apakah kita terlahir di negara atau wilayah yang terpencil? Jadi penjelasannya itu wilayah ini adalah tidak ada murid-muridnya Buddha. Tidak ada biku, tidak ada bikuni, tidak ada upasaka, tidak ada upasika. Di negara Indonesia, boleh nggak kita para biku hidup? Nggak dibunuhin kan? Nggak dilarang, nggak diintimidasi, nggak dipersekusi, bahkan dilindungi. Ada Kementerian Agama itu ada Dirjen Budanya. Ini berarti kita lolos, jadi sudah dapat 50% lebih ya. Kita lahir di negara Indonesia, negara ini berlandaskan Pancasila, kemudian melindungi untuk orang itu beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Dan Buddha masuk salah satunya. Jadi di sini ada kelompok murid-murid biksu, biksuni, kemudian upasaka, upasika. Semuanya ada. Berarti ini aman. Ya, mungkin kita kalau sekarang kan bisa cari negara-negara yang itu dilarang, susah. Negara mana itu? Ya, tahu sendiri. Kemudian berikutnya adalah sebelah kanan ya, pandangan salah ya, benar ya? Benar ya? Pandangan salah. Nah, ini sebenarnya paling sulit. Bahkan meskipun kita sudah Buddhis pun juga terkadang masuk. Pandangannya belum perfect gitu loh. Makanya tadi di bawah kan saya cerita bahwa Guru Swarna Dwipa itu ilmu filosofisnya lebih rendah dibandingkan Guru Atisa. Jadi filsafat Buddhis itu kan Sang Buddha kan sudah bilang Basuku teliti ajaranku, kamu bebas, kamu selidiki, kamu apa namanya bedah, kamu seperti memeriksa emas ini asli apa enggak, dibersihkan, dicek itu dengan apa namanya batu filosofi, dengan filsafat pemikiran yang merdeka. Jadi kamu boleh kritik sampai kamu ini ajaran ini konsisten dari dari apa namanya yang paling rendah, yang paling gampang sampai yang paling sulit itu konsisten gitu. Maksudnya gitu. Nah, itu ada 4 filsafat gitu. Dua adalah filsafat Theravada atau eh, kendaraan yang awal atau kendaraan yang lebih tua, kemudian Mahayana, dua filsafat Mahayana gitu. Jadi
Ini kita belum ngomong yang sana karena ini di awal, jadi dianggapnya pandangan salah ini pandangan salah yang umum. Jadi bukan yang dalam ya, pandangan salah yang sangat kasar, yang sangat kasar, yang orang itu punya punya tubuh manusia, jadi orang kan, tapi dia nggak punya keyakinan bahwa berbuat baik itu akan mendatangkan kebahagiaan, dia akan diakumulasi, disimpan. Dia nggak punya keyakinan semua itu omong kosong agama itu, khayal. Dia punya pendapat begitu. Jadi yang nyata-nyata aja yang dia percaya. Jadi dia nggak mau beragama. Dia paham pemikirannya itu yang nyata aja. Makanya dia Tuhannya adalah uang biasanya. Karena dia membuktikan bahwa uang itu bisa merubah orang yang macam-macam. Nah itu ya. Nanti tahu sendiri kan kita kalau lihat baca berita dan itu, oh gara-gara uang ya orang jadi begitu ya. Hmm. Jadi karena itu mereka semakin yakin yang benar itu Tuhan tuh uang gitu. Nah, ini pandangan salah. Ya, kalau kita sampai punya pemikiran semacam itu, masuk berarti. Nggak percaya hukum karma, masuk berarti. Nggak percaya ada timbal lahir, bahwa kita ini sedang proses, itu masuk berarti. Ya, kalau sampai di dalam arus batin kita punya pandangan-pandangan semacam itu, berarti yang keenam ini kita nggak lolos dari delapan kebebasan. Tapi kalau kita eh, Buddhis, meskipun kita Buddhis yang kasar, apa filosofinya paling dasar banget yaitu ya saya percaya hukum karma. Saya percaya bahwa perbuatan saya itu tidak hilang begitu saja. Dia pasti akan berbalik pada saya. Itu sudah pandangan benar. Itu minimal begitu. Di ditulis di Agana Sutta itu begitu. Jadi dia tidak mendewakan materi, ya. Atau dia berpikir nggak ada kehidupan setelah mati. Nah itu berarti sudah benar nih, bisa dididik lebih lebih dalam lagi. Tapi ada juga yang salahnya tuh ada lagi. Dia berpikir habis mati ini masuk surga selamanya. Udah di surga abadi. Nah, itu juga masuk pandangan salah kalau di Buddhis ya. Karena siapapun yang penghuni surga dia bisa mati. Dia bukan kebahagiaan yang paling optimum. Hmm. Ya kalau penganut ini dia mengikuti ini dia nggak lolos nih yang ke sini pandangan salah ini. Dia punya tubuh manusia tapi dalam arus batinnya dia nggak sesuai realita karena makanya dikatakan pandangan salah itu makanya kan nggak sesuai dengan kenyataannya yang sesungguhnya gitu loh. Nangkep ya. Dan ini akan menghambat dia karena dia nggak akan mengeluarkan segenap potensinya untuk menjadi yang eh, seperti Buddha itu. Dia kehalang. Dia hanya berbuat baik 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 aja. Ya sekedar baik. Tadi nanti masuk surga udah gitu. Nangkep ya. Nah ini jadi hambatan kalau di Buddhis. Kalau sampai kita hanya berpandangan semacam itu. Maka tadi di awal kan kalau yang awal yang non Buddhis menolong semua makhluk aja diajaknya begitu. Karena di situ kan tersirat dia punya keyakinan bahwa perbuatan baiknya itu kan tertanam dan memberi apa sesuatu akibat. Ya, itu maksudnya guru atau Rinpoche mengajari kita memulai itu untuk yang Buddhis. Kalau kita ketemu orang Buddhis, jangan ngomong yang teori-teori yang dalam. Jadi ajak mereka untuk menolong aja, menolong sebanyak mungkin makhluk aja. Nggak usah kalau udah ini. Karena itu akan menolong mereka. Kalau kalau mereka dalam arus batinnya tuh berpikirannya hanya untuk menolong makhluk lain gitu. Kalau udah Buddhis, ya itu masih bisa menderita lagi. Jadinya meskipun nanti masuk surga, mati. Makanya nggak mau. Lebih lagi, harus di-upgrade. Cari yang lebih tinggi lagi, yang betul-betul selesai penderitaannya itu. Itu yang diajarkan sama Buddha. Nangkep ya? Nah, kita kalau ya ketemu Buddhis baru kita upgrade. Kalau dia mungkin masih berpikiran jadi manusia, manusia menjadi tujuan, itu salah. Bukan, ini hanya modal, modal untuk akan lebih lagi gitu loh, untuk mencapai brahmacari gitu ya. Nanti pikirnya mau lahir dari manusia terus, manusia nanti ya ketemu lagi masalah, ketemu ini ya, berantem, terus tahu sendiri kan.
Kehidupan manusia ini isinya nggak selalu mulus kan. Ya, dibully lah, di ini itulah gitu, macam-macam. Jadi kalau kita hanya fokus ke sana, nanti kalau lahir apalagi udah nggak ketemu ajaran ini lagi, nggak dapat delapan lagi, itu mindset pikirannya udah berbeda kan. Cara berpikirnya nggak seperti yang sekarang ini. Bahkan dianggap yang ajaran kita ini dianggap salah, bahkan ini nggak benar ya kan. Kalau kita bisa apa salah rahim gitu, makanya karena perbuatan kita sendiri, sehingga kita nggak dapat yang pandangan salah ini, makanya kita akan masuk ke sana kan bisa kan kalau jadi manusia lagi. Makanya ini modal. Sekarang ini kita apakah nanti bisa lahir lagi manusia itu ya kita nggak tahu. Tergantung kita perjuangan yang kita menjaga moralitas kita. Itu yang paling minimal ya. Lalu yang ke ke enam berarti tujuh ya, yaitu adalah tumpul mental, bisu tuli. Nah, sekarang banyak sekali ya keluarga-keluarga punya anak itu yang mohon maaf itu ya kasihan sekali. Badannya manusia, tapi karena satu dan lain hal mereka hmm, susah nangkep, susah komunikasi, susah mendengar. Nah, ini jadi hambatan. Meskipun ada teknologi huruf braille dan sebagainya, tak akan tak akan seleluasa kalau kita nggak cacat ya, kita nggak punya apa namanya, bukan kalau cacat kasar ya ngomongnya ya, apa namanya, ya kebutuhan khusus, berkebutuhan khusus. Kalau kita berkebutuhan khusus, pasti pasti akan eh, sangat susah memahami yang dalam kayak ini. Memahami yang biasa aja kan susah kan. Kalau kita lihat beberapa anak yang berkebutuhan khusus itu, apalagi ini yang sangat dalam, pasti lebih susah lagi. Dan ternyata kita lolos kalau misalnya kita enggak seperti itu ya. Itu juga eh, sangat-sangat menjadi apa namanya kebebasan bagi kita untuk mengeluarkan segenap potensi kita untuk jadi yang betul-betul bermanfaat untuk semua makhluk itu bisa keluar itu. Kalau kita enggak bisa tuli, enggak cacat mental, ya, fisik maupun mentalnya itu normal ya. Ya tidak berkebutuhan khusus. Nanti kalau normal nanti dianggap yang sekarang itu hak asasi manusia. Jadi ngomongnya harus dibuat yang nggak merendahkan gitu. Kalau nggak nanti diviralkan bantainya merendahkan gitu. Setelah itu bukan ya. Ya, ya harus pakai kata-kata yang memanusiakan manusia ya. Meskipun begitu ya. Nah, di sini adalah tumpul mental, bisu tuli gampangnya gitulah atau berkebutuhan khusus. Nah, kita jangan sampai kelahiran yang akan datang seperti itu. Makanya kalau ketemu yang lain jangan nggak boleh menghina gitu ya, nggak boleh memperlakukan mereka lebih dieksploitasi, banyak kejadian-kejadian itu yang sungguh menyayat hati ya, di, diperlakukan sama anak-anak yang mental ini. Nah, kita jangan berbuat yang negatif ya. Mereka memanfaatkan mereka karena mereka eh, kesulitan itu berkenan khusus kita manfaat itu nanti kita kena karma bisa seperti mereka akhirnya kan, salah satu akibatnya. Jadi itu yang perlu kita sadari supaya kita tidak terlahir dari manusia lagi seperti itu lagi. Tumpul mental kan, atau bisa ada berkebutuhan khusus yang sangat sulit untuk memahami Dharma. Dan yang terakhir apakah lahir pada zaman tanpa Buddha? Nah, kita meskipun Buddha 2570 tahun lalu, tapi rupanya sampai sekarang ajaran Buddha ini ada. Meskipun sudah mau dihancurkan, biara-biara dibakar, biku-biku dibunuh, dibom, pada berlarian justru akan berkembang ternyata. Dan dan sampai ajaran yang Guru Solar Ripa ini yang dulunya saya waktu sekolah itu nggak mengenal, sekarang ini ternyata asli Nusantara ajaran ini. Aduh, benar-benar benar-benar apa namanya ini ilmunya asli yang Nusantara kembali lagi ke sini gitu loh. Ajaran Buddha yang dari Sang Buddha dan transmisinya tidak terputuskan. Artinya ajaran ini betul-betul masih dijaga, prakteknya dijaga dari generasi-generasi. Dan ini kita ada di negara di mana zaman tanpa Buddha ini nggak ada. Artinya Buddha udah hadir. Jadi Buddha itu banyak ya. Buddha itu nggak hanya Buddha Gautama. Buddha Gautama itu ada dikatakan Buddha yang ke
keempat, nanti ada Buddha kelima, Buddha Maitreya. Jadi sebelum-sebelumnya ada Buddha, tapi itu kadang-kadang Budanya tuh nggak muncul. Jadi kalau kita pas lahir jadi manusia sudah tujuh ini dapat, tapi nggak ada ajaran Buddha. Oh, kita nggak ada yang ngajari supaya mengeluarkan segenap potensi ini untuk mencapai kesucian itu. Nggak akan diajari. Mentoknya ke surga. Atau kalau itu ya mentoknya ke ya ke surga. Nggak akan diajari sampai betul-betul niroda, padamnya penderitaan itu. Nggak akan. Dan ternyata masih hidup ajaran Buddha dan masih dijaga dan murid-muridnya masih mempraktekkan. Jadi ada yang merealisasi itu ajaran itu, tidak hanya di buku, tapi dipraktekkan di dalam arus batin itu. Nah ini kalau sudah kita bercermin koreksi, oh benar ini melebihi lotre ini yang kita dapat, yang sulit didapat itu, tapi lebih sulit lagi yang dapat dan kita sudah punya. Sama ini refleksi tubuh dan kesempatan ini bukan milik dalam tanda petik ego kita. Ini adalah manifestasi dari kondisi karma yang sangat langka. Ya, kita harus memposisikan mental kita atau pandangan kita atau batin kita dengan keberadaan kita saat ini yang punya delapan ini bukan sebagai ini ya tadi sebagai milik ego milik kita dalam pengertian kita sudah merasa sombong akhirnya ada aku yang di sana oh aku loh manusia kamu mungkin yang salah satu dari delapan ini jadi akhirnya kita bukan malah apa namanya memberi manfaat tubuh manusia tapi malah dibuat untuk yang apa untuk yang baik. Ya, ego itu suka menipu seperti itu. Dia merendahkan kemanusiaan akhirnya. Jadi apa sebenarnya yang sulit didapat ini hanya dipakai untuk yang benar-benar menjerumuskan ke alam yang lebih rendah perilakunya itu. Dan sangat sangat apa namanya? Yes, sayang banget gitu. Sangat sayang sekali itu. Susah susah didapat dipakainya untuk malah merendahkan manusia lain, merendahkan makhluk hidup lain dan sebagainya. Akhirnya ya itu karena dia melihat ini milikku jadi ada ego di lain sana bukan menganggap ini sebagai ada perjuangan dulu dari apa makanya manifestasi dari modal yang sebelumnya aku latih dan ini harus kulanjutkan dan lebih ditingkatkan lagi itu nangkep ya jadi sekarang kita sudah selesai topiknya karena yang di belakang ini harusnya sudah besok untuk minggu depan silahkan kalau ada pertanyaan. Tapi jangan sulit-sulit, nanti saya nggak bisa jawab. Kalau nggak bisa jawab, ya udahlah ya. Apa boleh buat? Gitu aja. Sementara biar nggak sepaneng atau terlalu ini. Harusnya kita harus mendengarnya, setelah mendengarnya harusnya, wow lega, lepas rasanya. Ternyata aku udah dapet yang susah itu. Dewa Data pun nggak dapat meskipun ketemu Buddha. Eh, Tapi ya jangan terlalu seneng banget. Ini ini lalu dikemanakan nih? Kita harus jadi kendaraan tadi. Tubuh ini mau didistirkan, diarahkan kemana nih supaya minimal tetap jadi manusia lagi dan ketemu delapan kebebasan lagi di kehidupan yang akan datang. Nah itu ya. Oke, terima kasih.